Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam bahagia, salam semangat, salam sehat tentunya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat kebahagiaan, sehingga kita masih bisa terus beraktivitas, melakukan hal-hal kebaikan. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat dan salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendapatkan syafaat hingga yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Sinta Handini. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu dan teman-teman guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, selamat malam juga ya. Kelihatan malam walaupun sudah waktunya istirahat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah masih semangat untuk terus belajar ya, karena belajar sepanjang hayat, belajar tidak pernah mengenal waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sahri sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, saya akan memberikan suatu gambaran ya untuk narasumber kita yang hebat malam ini. Pastinya Bapak Ibu ingin mengetahui background ya dari Ibu Sinta Handini dan ingin tahu ya latar belakang beliau seperti apa. Profil untuk Ibu Sinta Handini yaitu penulis dan editor. Ibu Sinta seorang penulis dan editor dengan sertifikat kompetensi dari BNSP. Hingga saat ini, Ibu Sinta sudah menulis puluhan dan mengedit ratusan naskah buku beragam genre. Ibu Sinta juga sering menjadi juri lomba menulis tingkat nasional dan berbagai kegiatan literasi lainnya. Untuk kontak beliau nanti bisa ditaruh di chat ya. Dan aktivitas beliau adalah penulis buku 2010 hingga sekarang dan editor lepas 2011 sampai sekarang. Editor lepas dari Mizan 2012 sampai sekarang dan editor lepas di Al-Kausar 2020 hingga sekarang. Editor lepas di Mufin Grafik 2016 sampai 2019. Koordinator penulis di Mufin Grafik 2016 sampai 2019. Kontributor di majalah CIE 2017 hingga 2018. Kontributor di Koran Berani 2011 sampai 2014. Kontributor di majalah Berani 2011 sampai 2014. Beliau juga seorang yang aktif dalam mengikuti kegiatan komunitas. Di antaranya adalah Forum Penulis Bacaan Anak yang biasa disebut Eberlands sebagai admin tim 12 dan bendahara, serta Persatuan Penulis Indonesia Alinea sebagai anggota. Dan beliau karya-karyanya yang sudah terbit adalah menulis lebih dari 80 buku beragam genre yang telah diterbitkan. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Mengedit lebih dari 280 buku beragam genre yang telah diterbitkan. Serta menulis banyak cerita anak yang diterbitkan oleh Koran Berani, Majalah Berani, dan Majalah Creativity in Action. Kegiatan literasi, beliau juga sebagai juri lomba cerpen tingkat nasional apresiasi sastra dan KVCI yang diselenggarakan Kemdikbud bekerjasama dengan penerbit Mizan 2014 hingga 2019.
Beliau juga seorang tim Kemdikbud Review dan juknis panduan lomba festival dan Olimpiade 2015 hingga 2019. Beliau juga sebagai juri lomba cerpen festival dan lomba literasi nasional FL2 2N Kemdikbud 2016 sampai 2019. Juri lomba cerpen Badan Informasi Geospasial 5 Oktober 2016. Beliau juga instruktur terpilih perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada kegiatan bimbingan teknis instruktur sebagai instruktur literasi nasional tahun 2019. Penulis terpilih pada kegiatan bimbingan menulis bahan bacaan literasi baca tulis tingkat nasional. Beliau juga penulis terpilih pada kegiatan Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia tahun 2017 dan tahun 2020. Sebagai tim Kemdikbud penyusunan bahan literasi bagi peserta didik Juli yaitu 2020 hingga Agustus, sebagai tim Kemdikbud editing modul pembelajaran literasi dengan Eniki Agustus 2021 dan tim Kemdikbud penyusunan stimulus tingkat SMP dan SMA tahun 2022, mentor dan narasumber dalam berbagai acara kegiatan literasi di sekolah-sekolah, komunitas menulis maupun penerbit, dan beberapa kali menjadi narasumber untuk literasi atau parenting di TV One, DAI TV, Trans TV, DFM Radio, dan UFM Radio. Pemenang terpilih lomba novel Kecil-Kecil Jadi Detektif, penerbit Mijan pada tahun 2015. Subhanallah, Ibu, Masya Allah ya. Saya bacanya aja sampai sampai lumayan pegel juga ya Bu, luar biasa ya Bu. Ya, ini Bapak Ibu ya yang hadir di malam hari ini, eh, puaskan ya, puaskan untuk banyak bertanya, banyak mencuri ilmu nih dari Ibu Sinta ya, karena luar biasa beliau ini dengan backgroundnya yang luar biasa, tentunya ilmunya. Ibu Sinta ini masih muda tapi memang cukup cukup talenta ya. Jadi Bapak Ibu, kesempatan malam ini maksimalkan waktu untuk banyak bertanya, banyak sharing. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai moderator langsung saja memberikan waktunya untuk Ibu Sinta menyampaikan materi penulisan ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil izin share screen ya Bu, teman-teman guru. Sebentar. Ini luar biasa, Masya Allah. Merupakan suatu kehormatan saya bisa sharing dengan Bapak Ibu guru. Saya dulu juga pernah menjadi guru 5 tahun sebelum akhirnya resign guru untuk mahasiswa pada tahun berapa ya 1995 sampai 2000 sebelum saya akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Dan ternyata hobi saya menulis itu membuat saya jadi terjun untuk ke dalam sebagai penulis dan sebagai editor. Ini sebentar saya izin share screen. Siap. Sini. Sini lagi.
Belum kelihatan ya, Mas? Nah, sudah kelihatan ya, Bapak Ibu, teman-teman guru? Sudah kelihatan, Mbak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan untuk sharing. Ini malu kalau mau untuk mengajari Bapak Ibu guru ini, Masya Allah. Guru, dia mengajari guru rasanya. Oke, tadi sudah disebutkan oleh Ibu, siapa tadi? Ibu Abini ya. Saya adalah penulis buku, alhamdulillah. Baru menulis sekitar 80 buku dan editor juga uh, Abi dari 280 buku. Karena malam ini kita berbicara tentang menulis kisah inspiratif. Ini beberapa buku kisah inspiratif yang saya tulis bersama teman-teman. Yang terakhir adalah ini, buku kemarin baru terbit 2022, Sisi Lain Sebuah Perpisahan, kisah tentang temanya perceraian. Jadi setiap buku kisah inspiratif itu memiliki tema, masing-masing punya tema. Dimulai ini dari Kasih Ibu Tak Pernah Putus, ini tentang seorang ibu, bagaimana perasaan seorang ibu terhadap anaknya, terhadap keluarga. Kemudian ini juga kita terbitkan oleh BIP tentang Hati-Hati Ya, itu tentang kisah atau pengalaman ketika berada di jalan raya. Ini Let's Enjoy the School, temanya tentang bagaimana mempersiapkan putra-putri kita untuk sekolah. Ini Fight Love Hope, ini kisahnya, temanya tentang bagaimana perjuangan survivor kanker atau tumor. Bisa diceritakan, banyak nih, ada beberapa sekitar 20 orang penulis kalau nggak salah, teman-teman penulis yang menceritakan tentang saudaranya, ibunya, temannya, sahabatnya, adiknya, dan lain-lain. Ini The Keyword tentang perpustakaan, ini tentang cerita-cerita anak, ini Lovely Lebaran tentang kisah lebaran, ini Jumpalan Menjadi Ibu, ini kisah inspiratif saya yang pertama. Ini tentang bagaimana jumpalitannya kami ini sebagai wanita menjadi ibu. Banyak sekali teman-teman menceritakan dari berbagai sisi. Ada yang menceritakan tentang sibuknya mengurus 2 anak kembar. Kemudian ada yang bercerita tentang bagaimana membagi waktu antara wanita karir dengan kegiatan sebagai seorang ibu dan istri di rumah. Kemudian ada yang bercerita tentang pengalamannya ketika berada di luar negeri, bagaimana dia harus berjuang sendirian tanpa pembantu, tanpa bantuan keluarga untuk mengurus keluarganya, dan beragam kisah lainnya. Jadi untuk kisah inspiratif ini masing-masing buku mempunyai tema. Nanti mungkin teman-teman penulis, teman-teman guru juga akan menuliskan kisah dalam Bunga Rampai atau buku antologi atau buku kompilasi dalam satu tema seperti ini. Jadi seragam, diambil benang merahnya tentang apa, seperti ini. Kalau ini tentang perceraian ya, bagaimana mungkin tentang perceraian orang tua atau perceraian adiknya, perceraian keluarga, perceraian tetangga, perceraian sahabat, atau bahkan tentang diri sendiri, seperti itu. Nah ini terakhir kemarin pada tahun 2020, ini bukunya tebal sekali, hampir 1000 halaman. 920 halaman, ditulis oleh beragam profesi ya, dari politikus, penulis, guru, ibu rumah tangga, remaja, dan lain-lain. Ini mendapatkan Museum Rekor Dunia Indonesia, Museum Rekor Indonesia dengan ketebalan 920. Ada banyak penulisnya, ada seperti Todung Mulya Lubis, terus Azurma Azra ya, atau terus kemudian Asma Nadia, Anwar Fuadi, dan saya sendiri juga ada, putri saya juga menulis di buku ini. Ini buku Rampai yang paling tebal sehingga memecahkan Museum Rekor Muri. Temanya pun menjadi benang merah, yaitu tentang corona kemarin. Jadi bagaimana para penulis dalam buku ini menceritakan kisahnya dalam menghadapi pandemi corona yang kemarin terjadi 2-3 tahun yang lalu ya, seperti itu. Jadi bagaimana kisahnya ketika berjibaku dengan penyakit corona atau
saat merawat keluarganya, saat membantu tetangganya, membantu saudaranya, atau melihat berita bagaimana perasaannya seperti itu. Jadi setiap kisah inspiratif itu mempunyai benang merah, mempunyai tema. Nah, ini temanya adalah kemarin Corona. Jadi kemanusiaan pada masa wabah Corona. Seperti itu. Ini ada 920 halaman, dijual ketika itu sekitar 250 apa 300.000 ya, saya lupa. Karena ini tebal sekali. Ini bukunya ada di saya seperti ini. Saya mempunyai dua buku terbit karena saya menulis dan putri saya juga menulis. Nah, sekarang kita ingin tahu tentang kisah inspiratif, mengenal kisah inspiratif. Inspiratif itu apa sih? Inspiratif kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya bersifat menginspirasi. Bisa diartikan kisah inspiratif adalah kisah atau cerita yang bersifat menginspirasi. Kalimat bebasnya ini saya buat sendiri berdasarkan kesimpulan saya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kisah inspiratif adalah cerita yang membuat pembaca terinspirasi, termotivasi, dan tersentuh hingga bisa menangkap hikmahnya. Mungkin Bapak Ibu guru, teman-teman guru bisa mengambil kesimpulan sendiri, berbeda pendapat ya bagaimana kisah inspiratif tersebut. Yang jelas kisah inspiratif adalah kisah yang menginspirasi, membawa kebaikan atau membuat seorang berubah atau menjadi termotivasi, menjadi ingin mengikuti seperti itu. Oke. Nah, mungkin teman-teman guru kalau melihat buku-buku di perpustakaan atau di toko buku atau dimanapun ya yang membaca buku sekilas kemudian terbetik dalam pikiran atau dalam hati, wah solusinya pas banget nih dengan masalahku, atau kemudian membaca ternyata masalahnya lebih berat ya dari masalahku, harusnya aku lebih banyak bersyukur nih bukannya mengeluh. Kemudian, aduh sungguh dermawan ya orang ini, jadi membuatku iri, kita kan jadi termotivasi seperti itu. Terus kemudian, oh begitu caranya, ternyata mudah ya. Mungkin ungkapan-ungkapan seperti itu teman-teman guru suka terbetik ya dalam pikiran, dalam hati, ketika membaca suatu buku, suatu cerita yang merasa dek gitu lah. Merasa, oh iya, itu merupakan klik moment. Jadi satu momen yang menjadi bagian dari buku kisah inspiratif itu yang membuat kita tergugah, membuat kita termotivasi, membuat kita teringat, membuat kita belajar. Seperti itu. Jadi saat membaca buku, kemudian kita merasa bahwa kita teringat, kemudian kita belajar, kita menjadi pengen mengikuti, kita ingin termotivasi oleh sesuatu yang kita baca di dalam buku, itulah yang disebut buku itu mempunyai berinspirasi, memiliki kisah inspiratif, memiliki kisah inspirasi. Nah, sebelum kita masuk kepada penulisan, bagaimana sih menulis kisah inspiratif, bagaimana caranya menulis kisah inspiratif itu, yang pertama ada 3 jenis tulisan. Sebelumnya mungkin teman-teman guru ya, Bapak Ibu guru pernah mendengar fiksi dan non-fiksi. Ada 2 jenis tulisan ini ya, fiksi dan non-fiksi. Ada beberapa tahun belakangan ini, ada jenis tulisan namanya faksi. Jadi ada fiksi, ada non-fiksi, kemudian ada faksi. Apa sih perbedaan dari masing-masing ketiga jenis tulisan tersebut? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, fiksi. Fiksi itu tulisan yang berdasarkan khayalan atau imajinasi. Nama, tokoh, tempat, dan peristiwa adalah murni khayalan atau imajinasi dari penulis. Mungkin Bapak Ibu guru pernah membaca, bukan pernah ya, mungkin sering bahkan membacakan murid-murid berupa cerpen, cerbung, atau novel, membaca bersama, itu merupakan jenis tulisan fiksi. Sementara tulisan non-fiksi adalah tulisan yang berdasarkan kisah nyata, yang memuat berbagai informasi, data, fakta, dan biasanya ada deretan referensi di belakangnya.
ada sumber-sumber referensi yang harus ditulis bahwa itu merupakan informasi yang benar-benar up to date, yang benar-benar nyata, yang benar-benar terjadi seperti itu. Contohnya artikel, opini, resensi, reportase, ensiklopedia, biografi, dan karya tulis ilmiah. Nah, yang ketiga ini ada tulisan namanya faksi. Nah, kisah inspiratif ini termasuk tulisan fiksi atau non-fiksi ya. Kalau kalau sekarang dalam beberapa tahun terakhir ini ada tulisan namanya faksi, yaitu fakta yang difiksikan, faksi, fakta fiksi. Jadi kisah inspiratif ini bisa ada di antara keduanya, merupakan bentuk dari creative writing yang dikenal sebagai jenis tulisan faksi. Fakta yang difiksikan, yaitu tulisan yang berdasarkan fakta, kisah nyata, kejadian sehari-hari, bisa berdasarkan kisah nyata diri sendiri, kisah nyata dari teman, dari saudara, dari sahabat, dari orang tua, dari siapapun, yang kemudian dituliskan dalam bentuk fiksi, kayak serupa cerpen. Kalau dulu kan biasanya kisah nyata itu dalam kisah inspiratif itu biasa dituliskan kayak bentuk diary ya, atau curhatan seperti itu. Nah, sekarang sudah berganti trennya supaya lebih enak dibaca, menggugah, terlebih kalau ingin dijual ya, atau ingin diterbitkan gitu, pembaca lebih senang menulis kisah inspiratif itu dalam bentuk faksi. Jadi kisah siapapun, tapi dengan tentu seizin ya, kalau misalnya orang lain, kisah orang lain, itu yang difiksikan, ditulis dalam bentuk cerpen. Jadi ada tokohnya nanti, ada alurnya, ada latar belakangnya, ada settingnya atau ada endingnya seperti itu. Jadi kisah inspiratif ini adalah tulisan faksi. Jadi nanti bapak-bapak atau ibu-ibu guru kalau ingin menulis supaya lebih kelihatan menarik, jadi mungkin bisa ikut dalam atau menulis secara faksi, fakta yang difiksikan. Oke. Nah, ciri-ciri kisah inspiratif itu adalah, tadi kan kita sudah berbicara apa sih pengertian kisah inspiratif, bagaimana kisah inspiratif itu menggugah momen-momen, klik momen seperti itu. Jadi ciri-ciri kisah inspiratif yang tadi yang saya sudah sebutkan, yang pertama memberikan nilai kebaikan dan unsur teladan. Bagaimana kisah-kisah inspiratif itu membuat pembacanya menjadi tertular untuk melakukan suatu kebaikan, suatu keteladanan, suatu contoh. Seperti contohnya orang-orang yang banyak, kisah-kisah orang yang dermawan gitu kan, atau kisah-kisah orang yang berbuat baik. Jadi kita ingin melakukan hal kebaikan yang sama seperti itu. Kemudian ceritanya membuat pembaca tersentuh. Jadi seperti oh iya, ada cerita mungkinnya tentang diri sendiri, keluarga atau segala macam yang kalau dibaca kita ikut terhanyut, merasakan kesedihannya atau merasakan kegembiraannya, merasakan emosinya, merasakan apapun yang dirasakan oleh pikiran dan hati dari penulis tersebut. Kemudian yang ketiga, menjadi cermin bagi penulis atau pembaca. Jadi cerminan, jadi contoh, jadi inspirasi, ya, namanya juga kisah inspiratif ya. Jadi menjadi cerminan seperti itu bagi kita sebagai pembacanya begitu membaca tulisan dari kisah inspiratif itu. Kemudian yang keempat, menjadi ajang belajar tentang kesalahan atau menyadarkan akan nilai negatif lalu bangkit dan tetap punya harapan. Jadi kisah inspiratif itu bisa juga kita setelah membacanya kita sadar, oh yang saya lakukan salah ya, oh harusnya saya berbuat begini ya, oh iya contohnya ternyata seperti ini nih yang bagus gitu, atau kita punya perbandingan gitu yang harus kita sudah melakukan hal yang baik, ternyata oh iya ini lebih baik loh gitu. Kemudian ada juga yang tadinya terpuruk kemudian bangkit dan punya harapan kembali setelah membaca kisah kita tersebut, cerita kita tersebut. Kemudian memberikan insight atau perenungan sehingga melahirkan ide atau hikmah akan nilai kehidupan. Jadi kalau begitu membaca itu kita jadi ikut merenung. Oh iya, terutama kalau misalnya nilai-nilai religi yang tadinya kita mungkin melenceng gitu, jadi merenung kembali. Seharusnya kita sebagai manusia berbuat seperti ini gitu. Kita harus ingat akan mati, misalnya seperti itu ya. Kalau dalam kita membaca kisah inspiratif seperti itu. Kemudian ceritanya bisa membuat kita belajar banyak hal. Banyak sekali kisah inspiratif yang membuat kita jadi belajar, membuat kita jadi terinspirasi seperti itu.
Nah, ini dia. Bagaimana sih menulis kisah inspiratif? Apakah seluruh kehidupan kita, apakah seluruh kehidupan orang yang mau kita tulis dari A sampai Z, dari dia mulai lahir sampai dia sekarang, dari misalnya sekarang umurnya berapa ya, misalnya sekarang 40 tahun gitu, dari mulai nol lahir sampai 40 tahun, apakah itu seperti itu? Jadi kisah inspiratif itu hanya sekeping puzzle, jadi berupa kisah yang kita ambil klik momennya, yang kira-kira menginspirasi, yang kira-kira unik, yang kira-kira dapat membuat orang lain tergugah, terinspirasi, termotivasi. Jadi tidak perlu ditulis semuanya. Jadi kita pilih mana yang mau kita tulis, seperti tadi ada cerita tentang corona, ada yang menulis tentang cerita dirinya saat sakit, ada yang menulis tentang orang yang membantu tetangganya, ada yang bercerita tentang bahwa dirinya sebagai satgas dari corona, seperti itu. Jadi masing-masing menuliskan sekeping puzzle atau sebagian saja, tidak seluruhnya kehidupan, tapi kira-kira yang oh ini aku banget, oh ini yang aku alami, atau mungkin melihat kisah dari teman, sahabat, orang tua, tetangga, saudara, atau siapapun anak kita ya, yang kira-kira membuat, oh iya ini kayaknya bagus nih kalau di-share, kayaknya bagus nih kalau ditulis, kayaknya bagus nih kalau apa ya, kita bagikan kepada banyak orang, mungkin bisa jadi pembelajaran, mungkin bisa jadi termotivasi setiap seperti itu. Jadi setiap kepingan puzzle yang ditulis oleh masing-masing penulis akan dikumpulkan dalam satu buku kumpulan kisah bersama. Nanti mungkin seperti teman-teman guru ini akan menuliskan masing-masing kisah inspiratif dengan benang merah, yaitu tema yang sama. Mungkin saya belum tahu ya apa temanya nanti, seperti itu. Nanti mungkin teman-teman guru bisa memilih kisah yang paling aku banget nih, kisah yang mungkin paling menarik diceritakan nih, kisah yang paling apa ya, pokoknya menurut teman-teman paling menonjol lah, yang paling unik, yang mungkin berbeda dari yang lainnya, seperti itu. Jadi sebagai seorang penulis, kita itu harus pandai mengambil kepingan puzzle yang unik dan berbeda dari penulis lainnya, sehingga akan ada beragam kisah inspiratif dalam satu buku yang bisa diambil hikmahnya oleh pembaca. Jadi pembaca bisa membaca beragam kisah inspiratif walaupun dalam satu benang merah, seperti itu. Jadi nanti mungkin kalau sudah ada temanya untuk menuliskan kisah inspiratif seperti apa, segera berburu ide, segera berburu apa ya, sumber mungkin ya, narasumber kalau misalnya merasa tidak ada kisah dalam hal seperti itu, kayak seperti teman saya itu ya, dalam kisah kemarin yang terakhir buku perceraian, dia tidak punya pengalaman tentang bercerai, keluarganya baik-baik saja, tetangganya apa namanya, suaminya juga baik-baik saja, tapi akhirnya dia menulis cerita tentang sahabatnya, seperti itu. Jadi kita bisa menuliskan kisah hidup orang lain, seperti itu. Nah ini dia. Ini sebenarnya saya membagikan cara penulisan kisah inspiratif ini sama dengan yang lainnya. Bisa digunakan oleh teman-teman guru untuk menulis cerpen, apapun, menulis artikel atau menulis apapun. Jadi setiap kita menulis, itu yang utama kita harus mempunyai ide. Yang kedua, membuat outline atau kerangka karangan ya. Mungkin Bapak Ibu guru sudah biasa memberikan ini pada teman-teman murid ya. Kemudian yang ketiga, membuat judul. Nah, ide ini dari mana datangnya? Ide ini beragam sekali Bapak Ibu guru. Ini saya. Nah, ini pertama menemukan ide. Ide bisa kita dapat dari mana saja. Bisa dengan cara melihat, mendengar, merenung, atau melakukan interaksi. Jadi untuk menemukan ide, itu tidak perlu susah-susah. Kita gunakan seluruh panca indera kita, mata, telinga, mungkin pikiran, obrolan, seperti itu. Di sana akan dapat beragam ide. Dengan melihat, di sini banyak sekali kita bisa melihat tayangan televisi, apalagi kalau dulu cuma televisi ya Bu Ibu, Bapak Ibu ya. Kalau sekarang banyak media sosial, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook dan sebagainya. Mungkin dari sana kita dapat ide, kemudian mendengar.
dari mendengar telepon, atau mendengar obrolan tetangga, atau mendengar ya tadi apa namanya televisi, kita sambil tiduran dengar beritanya seperti itu. Kemudian bisa dengan merenung. Merenung itu bisa ya kalau misalnya nggak ada ide-idenya apa ya susah, jadi saya suka gitu merenung di kamar ngapain atau jalan sambil jalan-jalan, siapa tahu sambil jalan kita bisa uh, nemu ide nih karena temanya seperti ini. Kadang tema yang ditentukan itu tidak apa ya tidak ada dalam pengalaman hidup kita misalnya seperti itu ya. Kayak saya kemarin menulis juga tentang kanker ya. Saya akhirnya menulis tentang sahabat saya yang kena kanker seperti dari mulai dia uh, di apa ya ditentukan oleh dokter bahwa dia kena kanker, kemudian pas ternyata sedang kena kanker itu dia hamil, baru tahu hamil, kemudian akhirnya harus operasi. Ya seperti itu saya jadi apa namanya mewawancara teman saya, kemudian dengan seizin beliau tentu saja mau tidak diceritakan. Kemudian bisa juga kita dengan melakukan interaksi. Nah interaksi ini bisa dengan cara mengobrol, dengan cara chatting, dengan cara berbagai beragam ya bertelepon seperti itu. Jadi menemukan ide bisa dari mana saja. Sebetulnya kalau kita terbiasa gitu menulis gitu ya, kita akan biasa mencatat juga gitu ya. Saya mempunyai catatan-catatan ide-ide gitu, jadi bank ide gitu ya. Kira-kira kalau misalnya di jalan atau apa, iya ada yang menarik saya tulis. Karena ide itu gampang hilang, teman-teman gue gampang hilang gitu ya. Kayaknya itu suatu harta karun buat saya ide itu. Jadi kalau ada ide yang menarik, ada ide nanti nih bisa ditulis nih dengan tema ini atau ide ini menarik nih, nanti saya simpan itu saya tulis di dalam buku bank ide saya seperti itu. Kalau dulu kan saya membawa notes kemana-mana, sekarang ya HP aja. Jadi di dalam notes saya di dalam HP itu saya tulis. Jadi cukup satu dengan satu gawai ya, satu handphone seperti itu kita bisa menulis di sana gitu dengan cara saya untuk menghimpun ide, mengumpulkan ide seperti itu. Karena sayang kalau nggak ditulis, ide hilang tadi kepikiran nanti aja ditulis, tiba-tiba aduh tadi idenya apa ya? Tadi idenya bagus, dipikir-pikir diulang-ulang, aduh udah lewat gitu aja, sayang rasanya seperti itu. Yang kedua membuat outline atau kerangka karangan yang dibuat dari awal hingga akhir. Nah, kalau sama dengan menulis cerpen, menulis cerita, menulis kisah inspiratif pun, walaupun kisah nyata, tadi kan kita mau menuliskannya dengan secara fiksi. Jadi seperti cerpen gitu ya, karena ya beberapa tahun ini gitu ya, yang ngetren, yang sedang tren itu adalah dalam bentuk faksi seperti itu. Jadi kita buat kalau misalnya kita belum tahu bagaimana sih awalnya kita mau apa, kita pikirkan awalnya gimana ya, kemudian tengah-tengah kita menulis apa, akhirnya apa setelah dapat ide gitu ya. Ini merupakan panduan juga buat kita, jadi kita tidak melenceng kemana-mana untuk cerita. Atau misalnya kita sedang tidak bisa sekali duduk untuk menulis dari awal sampai akhir gitu ya, dengan kita membuat outline, kita membuat kerangka karangan, kita membuat panduannya, oh iya tadi udah nulis sampai ini, oh ya lanjutannya seperti ini. Jadi lebih mudah mendapatkan panduannya seperti itu. Dan jangan lupa untuk langsung segera diselesaikan. Karena tulisan yang bagus, yang baik, walaupun belum apa-apa adalah tulisan yang selesai. Karena banyak sekali tuh teman-teman yang pengen jadi penulis gitu ya, pengen belajar menulis, tapi nulisnya setengah-setengah, nggak diselesaikan. Jadi gimana ceritanya bisa dibaca, gimana kita tahu endingnya, gimana tahu ceritanya sampai akhir, kalau tidak selesai. Jadi tulisan yang bagus adalah tulisan yang selesai, yang tamat, seperti itu. Diusahakan untuk selesai. Kemudian yang ketiga, membuat judul. Nah, bagaimana cara membuat judul? Judul ini harus sesuai dengan isi cerita dan harus menarik agar orang tertarik untuk membaca. Mungkin Bapak Ibu guru kalau di perpustakaan atau di toko buku banyak sekali menemukan beragam buku dengan tema yang sama, misalnya tentang cara memasak atau cara resep, 9 triks misalnya untuk membuat pizza atau apa. Tentu kan dari beragam buku itu mana sih
yang mau saya ambil, mau yang saya beli. Jadi tentu biasanya ngelihat judulnya dulu ya. Judulnya menarik nih, selain dari ilustrasinya atau dalamnya isinya, kemasannya. Tentu judulnya yang pertama kali dilihat. Itu tuh judul yang kira-kira apa ya, yang menggambarkan isi cerita, yang menarik, yang membuat orang tertarik untuk membaca, yang tertarik untuk beli, seperti itu. Bahkan mungkin bisa jadi, apalagi kalau dalam buku kumpulan kisah inspiratif seperti itu, atau yang mempunyai buku kompilasi bunga rampai seperti ini, biasanya kalau tidak dibuatkan judul yang berhubungan dengan benang merahnya, biasanya diambil salah satu judul dari penulis yang berkontribusi di dalam buku itu. Jadi kalau misalnya bukunya judulnya menarik nih, bisa jadi cover. Wah, itu suatu kebanggaan juga. Wah, judul saya itu jadiin cover buku, seperti itu. Jadi judul itu harus sesuai dengan isi cerita dan harus dibuat menarik. Nah, kalau saya biasanya kalau udah ada temanya, oh ya saya tulis dulu outline-nya, ceritanya gitu ya. Judulnya biasanya saya belakangan. Nah, judul itu biasanya saya buat banyak-banyak dulu. Misalnya 10-20 judul, apa aja deh yang saya pikirkan menarik gitu. Nanti saya seleksi lagi. Jadi 10, jadi 5, akhirnya saya nanti menemukan judul yang menurut saya unggulan, seperti itu. Jadi bisa judul dibuat belakangan, seperti itu. Jadi nggak usah, aduh judulnya apa, mikir judul, akhirnya nggak nulis-nulis, nggak selesai-selesai. Seperti banyak sekali yang teman-teman penulis, teman-teman yang baru belajar menulis curhat seperti itu. Judulnya apa dong gitu. Nggak diselesain dulu tulisannya, mikirin judul, akhirnya nggak selesai itu tulisan. Seperti itu. Nah, membuat outline nih tadi kan, tentu saja ada tokoh atau karakternya. Karena kita kan membuat kisah inspiratifnya dalam bentuk cerpen ya, dalam bentuk fiksi. Jadi tentu ada tokoh atau karakter, ada setting atau latar, ada alur atau plot atau jalan cerita. Kemudian ada konflik. Apa sih yang membuat cerita ini menarik? Tentu kan konfliknya. Terakhir ada endingnya, seperti itu. Nah, kita satu persatu bahas ya. Yang pertama, tokoh atau karakter. Nah, ada yang kalau kita ketahui ya, biasanya ada tokoh utama, peranan karakter ya, ada tokoh utama, ada tokoh pendamping, ada yang protagonis atau antagonis. Masing-masing tokoh utama ada yang protagonis, ada yang antagonis juga. Tokoh utama dan antagonis juga, ada yang disebelin banget kan. Misalnya kalau kita membaca buku atau melihat film, sinetron dan lain-lain, kalau kita melihat tokoh utamanya membuatnya yang antagonis misalnya, jadi sebel banget, berarti penulisnya berhasil membuat cerita itu menarik. Kemudian tokoh pendamping juga begitu, ada yang protagonis atau antagonis. Jadi protagonis itu yang mempunyai sifat-sifat baik yang membuat kita luluh, membuat kita jadi bersimpati, membuat kita senang karena kebaikannya atau segala macam. Sementara antagonis kebalikannya, membuat kita sebel, benci gitu ya, dendam sampai gemes, kenapa sih itu tokoh ada aja gitu kan, seperti itu dalam hati. Kemudian tokoh pendamping pun juga gitu, ada yang protagonis atau antagonis. Kemudian di dalam karakter itu kita tentukan juga sifat-sifat dari karakternya, baik tokoh utama atau tokoh pendamping. Mungkin Bapak Ibu bisa menggambarkan atau membuat inilah biasanya saya suka mengambil karakter-karakter di mana ya, di Google gitu ya, atau dimanapun yang gambar gratisan, misalnya tokoh utamanya bapak atau anak, itu kan macam-macamnya. Nanti saya tempel gitu kan. Misalnya dia kalau fisiknya itu tinggi, cantik, berkacamata, suka bersepeda, misalnya gitu, yang sifatnya fisik gitu ya, bertopi gitu kan, atau misalnya rambutnya seperti itu, rambutnya panjang, rambutnya pendek, seperti itu, keriting, ikal, dan lain-lain. Nah, kalau bersifat emosional itu lebih pada kebiasaan atau bawaan sehari-hari, misalnya termasuk keyakinan, pandangan hidup, adat istiadat, dan lain-lain. Biasanya kan kita kadang-kadang misalnya mengambil tokoh dari suatu daerah gitu kan, kita tempel kan sifat-sifat dari tokoh itu. Yang lebih mudah sih kita membayangkan teman atau orang lain atau yang kita lihat sehari-hari atau yang kita lihat, kita tonton gitu di televisi atau segala macam gitu. Oh iya, ini tokohnya ini bagus nih buat karakter saya gitu ya. Orangnya misalnya cantik tapi judes,
tapi gampang luluh misalnya gitu. Dan tokoh itu kita harus membuat seimbang. Jadi jangan membuat tokoh itu baik aja. Walaupun baik, ada sisi dari kelemahannya dia. Misalnya baik, cantik, tinggi, tapi dia ceroboh gitu. Jadi kelihatan normal, kelihatan wajar, kelihatan memang manusia seperti itu tokoh gitu kan. Jadi mempunyai kelebihan dan kekurangan seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa membuat karakternya dulu gitu dari tokoh yang dibayangkan dari yang akan ditulis seperti itu, dari karakternya, kemudian sifatnya, bersifat fisiknya gimana sih gitu. Tadi seperti saya ungkapkan tadi, bisa teman-teman ngambil potongan-potongan gambar yang kira-kira teman-teman bayangkan gitu ya. Oh ya, tokohnya seperti apa. Nanti supaya kita mudah untuk menulis ceritanya gitu, bisa membayangkan, bisa menjiwai, oh tokohnya seperti ini loh, sifatnya seperti ini loh, fisiknya seperti ini loh gitu. Seperti itu. Kemudian setting atau latar. Setting atau latar itu unsur dalam cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa-peristiwa dalam cerita itu berlangsung. Jadi ada dua ya, setting tempat dan setting waktu. Setting tempatnya ada indoor, ada outdoor. Indoor di dalam ruangan misalnya di kamar, di dalam rumah, atau di dalam ruang kelas, atau di dalam suatu aula, di dalam bioskop, seperti itu. Outdoor bisa kita di halaman rumah, di halaman sekolah, di lapangan sekolah, di gunung, di pantai, di laut, dan sebagainya, seperti itu. Jadi kita buat dulu setting tempatnya, ini kisahnya mau di mana, mau kita taruh di mana gitu loh, settingnya seperti itu. Dan karena kisah inspiratif kisah inspiratif berdasarkan kisah nyata, jadi harus nyata. Tapi boleh atau dibuat apa ya, nama-nama samaran boleh seperti itu. Kemudian setting waktu kita juga tentukan, karena dia kan kepingan puzzle, nggak mungkin dari lahir sampai sekarang gitu kan, dari pagi, siang, sore, malam balik lagi seperti itu panjang sekali. Jadi kan hanya dalam waktu-waktu tertentu. Misalnya kita menceritakan tentang siangnya, waktunya siang, malam, pagi, sore, atau misalnya kita mau membuat setting di luar negeri gitu kan, ada musim dingin, ada musim gugur, musim panas, seperti teman saya yang menuliskan cerita tentang Jumpalaitan menjadi ibu, bagaimana dia berkisah, dia mempunyai 2 anak kembar, ikut suaminya ke Jepang gitu. Dia ceritakan waktu itu musim dingin, bagaimana dia berjibaku, menyiapkan sarapan buat anak-anaknya, bekal buat anak-anaknya sekolah, mengantarkannya gimana di dalam salju, seperti itu. Jadi benar-benar ditentukan, mau di mana kita settingnya. Setting tempatnya di mana? Di indoor kah atau di outdoor kah? Waktunya juga gitu. Siang, malam, pagi, sore. Kalau di Indonesia ada musim hujan, musim panas ya. Kalau di luar negeri ada musim semi, musim gugur, seperti itu kan. Jadi teman-teman bisa tentukan dulu settingnya. Kemudian, nah ini dia plot atau alur. Ini juga penting. Plot atau alur itu adalah bentuk pengorganisasian cerita yang terjadi atas kejadian-kejadian dan urutannya. Ada 3 macam plot atau alur. Pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Yang ketiga, alur gabungan. Alur maju itu kalau ceritanya dimulai maju dari kejadian, misalnya tadi malam, pagi, siang, sore, maju dia. Seperti itu. Kalau alur mundur, kita flashback ke belakang, alur mundur. Oh iya, tadi saya seperti ini, berbuat ini loh. Oh iya, saya beberapa tahun yang lalu melakukan ini loh. Atau oh iya, baru kemarin nih kejadian, apa tadi malam, itu sudah termasuk alur mundur. Jadi kalau kita bercerita tentang lampau, itu alur mundur. Kalau alur gabungan seperti apa? Alur gabungan itu gabungan tentu saja, alur maju, kemudian mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Tapi kalau untuk pemula biasanya lebih senang, lebih mudah juga untuk menggunakan alur maju yang paling nyaman jadi maju ke depan seperti itu. Kemudian, nah ini dia. Tadi setelah kita tokoh, kemudian setting atau latar, alur, sekarang kita tentang konflik. Nah, konflik ini merupakan esensi dari sebuah cerita.
tidak punya konflik, tidak ada cerita, sederhana itu. Jadi tokoh utama, terutama ya, biasa tokoh utama kita dengan konflik, kemudian cara mengatasinya jadi suatu cerita. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita cerita cuma kehidupan sehari-hari aja, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tidur, sholat, makan, berangkat kerja, pulang, makan, tidur lagi, sholat, bangun malam, semuanya juga melakukan hal yang sama gitu. Tidak ada yang membuat geget, tidak ada yang menginspirasi. Oh, saya juga melakukan hal seperti itu sehari-hari, seperti itu. Tapi kalau ada konflik gitu kan, apapun, kayak seperti tadi teman saya cerita tentang bagaimana dia menghadapi musim dingin untuk mengantarkan anaknya sekolah, itu konflik. Sementara saya waktu itu menceritakan, waktu jumpa Litana, bagaimana anak saya waktu itu umur 3 tahun, anak bungsu saya, hilang di mall. Itu konflik. Jadi kita tentukan, apa sih ini yang membuat nyawa suatu cerita, yang membuat cerita itu menarik adalah konflik. Biasanya dilengketkan dengan tokoh utama, karena ini kan pendek ya, paling hanya 3-7 halaman biasanya kalau untuk satu cerita gitu, kisah inspiratif seperti itu. Jadi biasanya tidak membicarakan atau menceritakan konflik dari tokoh pendamping, tokoh utamanya, konfliknya, cara mengatasinya, sehingga bisa menghasilkan suatu cerita. Nah, tugas penulis tidak hanya menciptakan konflik, tapi juga membuat konflik yang berarti bagi pembaca. Bagaimana pembaca itu tadi jadi belajar, jadi terinspirasi, jadi termotivasi, jadi mengambil hikmahnya dari cerita yang kita tuliskan seperti itu. Semakin dekat makna konflik bagi pembaca, maka semakin besar kemungkinan menarik perhatian mereka. Nah, konflik ini ada 2 macam, tidak melulu konflik yang bersinggungan dengan fisik ya. Ada konflik fisik, ada konflik batin. Konflik fisik itu tentu saja bersenggolan atau tabrakan atau misalnya dipukul, ditendang, seperti itu konflik fisik ya. Ada juga konflik batin, bagaimana kita merasa ngedumel sendiri, menggerutu, sebel sama orang, atau dalam pikiran kita, mempunyai pikiran, dari kita melihat itu kok jadi berpikir di sini, bagaimana kita berpikir untuk mengatasi suatu masalah, itu juga suatu konflik. Gitu. Konflik yang kita lekatkan dalam tokoh utama, kemudian kita buat cara mengatasinya, akhirnya akan dapat suatu cerita yang insya Allah nanti jadi menginspirasi menjadi inspiratif, kisah inspiratif seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, ending. Ending itu apa sih? Ending itu merupakan akhir dari suatu cerita. Pada dasarnya ada 2 macam ending, happy atau unhappy ending. Ending yang senang atau yang sedih gitu ya. Kemudian ada ending yang terbuka atau tertutup gitu. Jadi kita bisa membuat ending dengan endingnya jadi bahagia loh gitu. Jadi pembaca jadi tersenyum gitu kan. Pembaca jadi bertepuk tangan. Pembaca jadi ikut merasakan kebahagiaannya seperti itu. Unhappy ending atau happy yang sedih tentu saja membuat pembaca larut, membuat pembaca merasa senasib mungkin kalau yang mempunyai kisah yang sama seperti itu, sedih juga atau merasakan ingin memeluk tokohnya seperti itu. Kemudian ada juga ending yang terbuka atau tertutup. Kalau kita menulis cerita, ending yang tertutup adalah ending yang selesai, yang kita sudah tahu penyelesaiannya, yang sudah tahu akhirnya. Sementara ending terbuka adalah yang kita bertanya-tanya, ini apa ya kelanjutannya, seperti itu. Nah, biasanya untuk kisah inspiratif itu menggunakan ending yang tertutup, karena cuma hanya satu episode ya, satu klik momen, satu penggalan kisah, tidak seluruhnya gitu. Jadi dari awal sampai akhirnya gimana gitu, awalnya gimana, akhirnya gimana. Dan berilah sesuatu bagi pembaca untuk diingat. Bisa berupa hikmah yang kita petik, bisa juga nasihat, humor, yang tadi kan happy ending membuat pembaca jadi terhibur, tertawa, gitu kan. Atau mempunyai harapan di masa depan yang tadinya terpuruk begitu membaca kisah kita, kisahnya nih mirip dengan saya, dia bisa, kok saya nggak bisa sih, seperti itu. Itu kan menginspirasi, membuat orang tergugah, membuat orang
jadi merasa, oh iya, ini solusinya loh, seperti itu. Ingin mengikuti cara-caranya seperti itu, atau yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga selain untuk tadi ya, kita bagaimana menyusun suatu cerita berdasarkan tokohnya. Tadi sudah kita tentukan tokohnya, alurnya, kemudian endingnya, plotnya, seperti itu. Kita juga harus menentukan sudut pandang cerita. Jadi kita mau menuliskannya, sudut pandangnya dari mana gitu. Nah, di dalam menulis kisah inspiratif itu sudut pandangnya memiliki peran utama selain tema, tadi alur, penokohan, setting. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sudut pandang atau kita sebut point of view? Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam sebuah kisah. Penulis yang mampu berkisah dengan baik, dengan sudut pandang yang dipilihnya, akan membuat pembaca seolah-olah menjadi tokoh utama, atau berkawan dengan tokoh utama, atau menjadi pengen memeluk tokoh utama, atau ingin gregetan gitu ya. Pokoknya membuat pembaca itu merasakan larut sebagai di dalam kisah seperti itu. Nah, kalau sudut pandang biasanya ada 3 ya, sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Biasanya kalau untuk dalam menulis cerita, terutama fiksi ya gitu ya, atau kisah inspiratif, karena kita kan membuatnya semacam fiksi gitu ya, fakta yang difiksikan, ada 2, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama itu, kita yang bercerita, aku sebagai tokohnya gitu. Jadi menggunakan saya atau aku, atau kalau misalnya dalam bahasa Betawi gue, atau kalau dalam bahasa daerah atau apa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sudut orang pertama kita yang berbicara, kita yang menceritakan kisahnya, kita menceritakan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya dalam sudut pandang yang terbatas, hanya kita yang bisa kita lihat gitu. Kita tidak bisa membaca perasaan atau pikiran orang lain karena kan kita hanya terbatas dengan satu tokoh, saya, aku, berbeda dengan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang ketiga, dia seperti CCTV atau kamera seperti itu. Dia bisa melihat keseluruhan. Dia bisa merasakan perasaan pikiran dari tokoh-tokoh yang dia tulis. Seperti itu, tokoh A. Biasanya kalau sudut pandang orang ketiga itu menggunakan panggilan atau sapaan ya. Bisa Budi, bisa Rina, nama gitu ya, atau Pak siapa gitu. Pak Saleh, Bu Rini, atau siapapun seperti itu. Jadi sudut pandang orang ketiga itu dia bisa lebih luas. Dia lebih luas cakupannya, lebih bebas bergerak seperti itu. Tapi ini pilihan. Apakah mau menuliskan dengan sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Jadi pilihan. Kalau saya tergantung dari mana yang mau saya tulis gitu. Ada yang saya tulis berdasarkan sudut pandang orang ketiga gitu. Kayak yang Jumpalitan Menjadi Ibu, saya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi walaupun saya menceritakan pengalaman saya, tapi saya menceritakan seorang ibu dengan 3 anak yang kehilangan. Jadi saya tahu bagaimana perasaan dari orang-orang sekitar yang melihat ibu itu gitu. Ih, kasihan ya ibu itu kehilangan anaknya seperti itu. Seperti itu. Jadi saya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Tapi ketika yang menulis tentang perceraian terakhir itu karena saya mengalami sendiri gitu ya. Saya mengalami sendiri, saya menuliskan sudut pandang orang pertama, orang saya yang menulis seperti itu. Gitu. Jadi nanti teman-teman guru bisa memilih sendiri mau enak yang mana. Ini mana yang susah, ini tergantung pilihan dan kebiasaan menulis gitu ya. Karena menulis ini kebiasaan, tidak simsalabim. Saya mau jadi penulis tapi tidak nulis-nulis, tidak praktik nulis gitu kan. Ya, tidak bisa gitu. Bisa dimulai dengan kita menulis kejadian sehari-hari, menulis di notes, menulis di diary gitu. Itu untuk apa ya? Untuk melancarkan, untuk kita lebih luas untuk menulis, jadi tidak kaku gitu menulis apa gitu. Kalau ingin menjadi penulis sebaiknya memang tiap hari menulis. Mungkin teman-teman biasa
punya buku apa ya, buku penghubung gitu kan, menulis cerita tentang oh iya murid saya gini-gini untuk disampaikan kepada orang tua, itu bagus banget gitu ya. Saya dulu menggunakan salah satu medianya buku penghubung itu untuk bercerita panjang lebar. Dulu buku penghubung anak saya tuh panjang. Saya punya beberapa buku penghubung, banyak gitu ya, satu anak itu bisa 3-4 buku penghubung, karena kalau saya udah menulis cerita tentang anak saya untuk didiskusikan dengan guru gitu, saya udah kayak bercerita gitu. Mungkin teman-teman guru kalau misalnya ini bisa jadikan sebagai bahan gitu ya untuk pembiasaan menulis gitu, atau menulis di blog, di blog atau di notes HP juga bisa, atau di notes-notes, atau di mungkin punya folder khusus tulisan gitu, tulis apa aja. Jadi membiasakan untuk menulis, sebagai kita menulis, kemudian kita mau menuliskan dari sudut pandang yang mana gitu, sudut pandang orang pertama atau orang ketiga, kita sebagai orang lain yang menceritakan walaupun tentang diri kita gitu, tapi kita memakai kamera orang lain yang bisa melihat sekitarnya, seperti itu. Nah, dalam menulis kisah inspiratif ini kita juga mempunyai rambu-rambu. Jadi tidak asal menulis, apalagi menulis cerita kisah tentang orang lain seperti itu. Banyak kan karena kita tidak punya pengalaman gitu ya, dengan yang tema yang mau kita tulis, yang mesti tentukan nih temanya apa gitu kan. Wah, saya nggak punya pengalaman, jadi akhirnya menulis kisah orang, kisah teman, kisah sahabat. Nah, jadi ada rambu untuk menulis kisah inspiratif harus kita patuhi, jangan sampai nanti akhirnya kita digugat, itu masuk ke ranah hukum seperti itu. Jadi yang pertama tentu saja tidak menuliskan hal-hal yang mengandung sara. Kalau ini sudah lazim ya di apa namanya, semua penerbit, semua apa ya, panitia yang apa yang mensyaratkan tentang lomba gitu ya, tidak menuliskan hal-hal yang mengandung sara, yang membuat bersinggungan, membuat orang marah, sakit hati dan sebagainya. Yang kedua, bila merupakan kisah orang lain, maka harus seizin orangnya. Jangan sampai orangnya nanti begitu baca, nggak di, walaupun udah cerita nih percaya gitu, namanya orang gitu, teman, apalagi sahabat ya, curhat, kok tiba-tiba ceritanya ditulis tanpa izin gitu, pecah deh persahabatan seperti itu. Nggak cuma itu, kalau misalnya dimaafkan gitu, kalau nggak masuk ranah hukum itu yang berbahaya. Jadi kalau kita menulis cerita kisah orang lain harus seizin orangnya. Yang ketiga, tidak mencantumkan nama asli narasumber bila yang bersangkutan tidak berkenan. Nama dan tempat boleh disamarkan. Jadi walaupun itu kisah nyata gitu ya, kalau narasumbernya tidak berkenan dituliskan namanya, jadi kita boleh menggunakan misalnya si Mawar, si Nina, si Rita atau siapa, jangan nulis nama aslinya. Untuk nama dan tempat juga boleh disamarkan gitu kan. Misalnya harusnya kejadiannya di Jogja, kita boleh menuliskannya di Jakarta atau di mana, misalnya kejadiannya di sekolah, kita bisa menuliskannya di tempat les atau di mana, boleh disamarkan. Nah, tempat lesnya juga misalnya namanya, tempat lesnya juga misalnya namanya kita ubah. Jadi jangan sampai membuat kita tersandung hukum ya. Jadi kalau kita menuliskan suatu tempat yang nyata gitu kan, dan mereka tidak berkenan nanti kan seperti itu. Jadi nama dan tempat boleh disamarkan. Kemudian boleh membuat cerita menjadi dramatis, tapi tidak untuk cerita didramatisir. Jadi maksudnya begini, kita merasa itu kisahnya nyata, tapi kalau kita tulis gitu, kayak saya gitu ya, terus terang gitu ya, kemarin untuk menulis kisah perceraian, itu saya menuliskan kisah diri saya sendiri. Jadi saya ibu dari 3 orang anak. Yang pertama umurnya sekarang 22 tahun, yang kedua untuk 19 tahun, yang ketiga 14 tahun. Yang pertama sudah kerja gitu kan. Itu selama belasan tahun saya berpisah dari anak saya yang bungsu lahir. Jadi baru 2 tahun lah saya menikah dengan teman sekelas saya seperti itu kan. Teman sekelas saya waktu kuliah zaman dulu ketemu, kebetulan beliau istrinya meninggal gitu kan, kena COVID kemarin gitu, dipertemukan ya jodoh ya. Tadinya saya tidak pernah gitu ya, tidak pernah bercerita gitu ya untuk kebaikan anak-anak seperti itu kan, juga untuk supaya kebaikan kami lah gitu, karena kan di Indonesia rawan ya kalau kalau ini apa ya, wanita gitu kan sendiri gitu kan, ada aja gitu nggak pengen membuat anak-anak saya ganggu. Makanya kemarin
begitu saya menikah, banyak yang kaget gitu, nggak nyangka kalau selama ini, kalau saya itu berpisah gitu ya, sendiri mengasuh anak-anak. Itu saya ceritakan, nah alurnya saya ceritakan flashback, seperti itu. Flashback, jadi saya bukan didramatisir sebenarnya, harusnya ceritanya tuh, apa ya, ceritanya alur maju, saya membuatnya flashback. Jadi pertama saya cerita bagaimana saya mengumumkan pernikahan saya gitu kan, pernikahan saya gitu yang membuat teman-teman sahabat tuh kaget gitu kan, nah nggak nyangka gitu kan. Kemudian saya flashback menceritakan bagaimana, bukan menceritakan tentang perceraiannya, menceritakan kenapa saya sampai belasan tahun sendiri, apa alasan saya sendiri demi anak-anak dan sebagainya, dan bagaimana saya mengambil hikmah dari perceraian gitu. Karena waktu itu saya tidak mau, udah banyak yang menuliskan apa ya, kisah bagaimana bercerai gitu karena tetangga lah, karena kakak ipar lah, atau karena mertua. Saya merasa itu sudut pandang yang sudah biasa gitu. Saya cuma pengen ngambil sudut pandang hikmah dari perceraian saya seperti itu. Hikmah kalau saya kenapa berpendapat untuk tidak mensiarkan saya berpisah waktu itu, menghidupi ketiga anak saya sendiri seperti itu kan. Itu pilihan saya. Jadi saya menceritakan dari sisi itu yang menurut saya berbeda dari kisah lainnya. Dan saya membuatnya alur gabungan. Jadi alur sekarang, kemudian masa lalu, kemudian ke depannya. Nanti insya Allah nanti mungkin sebagai contoh mungkin teman-teman untuk apa ya, menulis kisah inspiratif, nanti saya titip ke Mas Indra untuk di-share. Tapi mohon itu karena ceritanya dibukukan ya, jadi tidak disebarkan karena kan nanti takutnya penerbit merasa kok ceritanya disebarkan gitu seperti. Jadi khusus untuk pembelajaran dalam kisah inspiratif ini aja. Dan mungkin ada satu cerita lagi, mungkin nanti saya titipkan juga ke Mas Indra untuk sebagai contoh nanti teman-teman dalam menceritakan bagaimana kisah inspiratif yang faksi. Jadi kisah nyata, tapi kita fiksikan dalam bentuk cerpen. Seperti itu. Jadi tujuan penulisan kisah inspiratif adalah untuk memberi hikmah, bukan mengumbar aib, sehingga perlu hati-hati menuliskannya. Jadi seperti saya tadi, saya merasa nggak perlulah saya menceritakan tentang konflik bagaimana saya berpisah atau bagaimana saya lebih memilih sudut pandang pandangan saya gitu loh. Kenapa saya tidak menikah lagi, menjaga anak saya seperti itu. Jadi ada poin-poin, ada rambu-rambu yang buat saya pribadi udahlah, udah selesai gitu seperti itu. Saya maunya ini yang bisa teman-teman ambil hikmahnya seperti itu. Kemudian yang keenam, dituliskannya dengan baik. Walau hanya beberapa halaman, ada pembukaan, isi, dan penutup. Jadi seperti kalau kita membuat kerangka kan ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, kalau pembukaannya juga kalau bisa jangan yang biasa. Pembukaannya yang membuat orang pengen penasaran baca. Ih asik nih, seru gitu. Bisa dimulai dengan beragam gitu ya. Mulai dari apa namanya, kecemasan, apa itu gitu kan, atau misalnya bunyi-bunyian gitu ya, seperti onomatope ya, namanya onomatope istilahnya, bunyi-bunyian itu ada kayak bunyi bel atau bunyi ledakan bom seperti itu, duar, itu namanya onomatope ya. Bisa kita apa itu yang membuat ledakan apa sih, jadi kan penasaran pembaca gitu. Jangan membuat yang biasa aja, berawal dari saya gini-gini, atau kisah aduh klise yang membuat males nih gitu kan, lambat pula ceritanya seperti. Jadi kita membuat pembukaan yang kira-kira membuat penasaran orang, jadi akan membaca sampai selesai. Yang terakhir tadi seperti yang dari awal saya bilang, temukan judul yang menarik perhatian. Caranya tadi seperti tadi yang saya kemukakan juga sebelumnya, kalau saya biasanya setelah menulis cerita baru saya buat banyak judul, bisa sampai 10-20 judul. Nanti saya seleksi lagi dan kira-kira menurut saya, atau bisa juga teman-teman guru apa ya, bertanya, saling bertanya gitu. Kira-kira saya menulis judul ini yang
bagus apa ya gitu. Bisa bisa kita juga share gitu tulisan kita. Jadi terkadang gini ya, teman kita yang membaca suka melihat celah gitulah. Celah sebagai beliau karena tidak yang menulis kan, jadi bisa melihat celah kelemahan dari tulisan kita, bisa ikut memperbaiki atau memberi saran. Saya sebagai penulis dan editor biasanya menggambarkan sebagai gini, kalau saya menjadi penulis, saya itu memakai kacamata penulis. Kalau saya menjadi editor, maka saya memakai kacamata editor. Jadi pada saat saya menulis, fokus menulis, jadi saya nggak mengubah-ubah lagi, nggak urusan ngedit, salah kata, salah ini, pokoknya ditulis aja dulu sampai selesai. Karena kan saya tadi bilang tulisan yang baik adalah tulisan yang tamat. Jadi saya fokus dulu menulis yang baik, yang benar, sesuai outline yang saya tulis seperti itu. Baru setelah itu saya endapkan biasanya. Saya endapkan untuk saya self editing. Saya edit sendiri. Bagaimana cara mengedit gitu kan? Ya nanti mungkin bisa belajar gitu. Mengedit mungkin, nah itu dalam mengedit itu bisa juga kita menanyakan kepada teman. Pada saat self editing itu saya memakai kacamata editor. Begitu juga kalau kita meminta saran atau meminta tolong teman mengoreksi cerita kita. Nah, teman kita itu kan bukan penulis naskahnya, tentu saja mereka mempunyai kacamatanya hanya satu, kacamata editor. Dapat melihat kesalahan atau apa ya, mungkin yang tidak logis atau ceritanya kok kayak gini sih, mungkin dikasih saran apa lebih baik seperti ini, seperti itu. Jadi bisa saling mengoreksi seperti itu. Kemudian, nah ini yang terakhir, nah itu dia. Bagaimana yang sering ditanyakan kepada saya untuk bagaimana sih supaya nulisnya enak, alurnya mudah dibaca, ceritanya nyaman seperti itu ya. Nah itu dia dari mulai praktik menulis. Kalau kita cuma pengen menjadi penulis, kita ingin tulisannya dibaca, tapi kita nggak praktik menulis, nggak menulis sampai selesai, bagaimana kita bisa membuat tulisan yang baik gitu ya, membuat tulisannya enak dibaca, nyaman dibaca, karena itu merupakan kebiasaan. Menulis dan mengedit itu menurut saya itu sebagai suatu seni juga gitu ya, sebagai seni gitu, karena dengan tema yang sama, dengan ide yang sama, tiap orang itu mempunyai cerita yang berbeda, mempunyai kisah yang berbeda, apa yang dituliskan berbeda. Begitu juga dengan editor. Editor yang satu dengan yang lain mempunyai seni yang berbeda dalam mengedit gitu kan. Jadi tidak sama editan satu dengan editan yang lain. Untuk itu teman-teman bisa menuliskannya. Dulu saya mempunyai blog ini. Blog ini terakhir tulisan saya ini. Kemudian banyak kerjaan saya lebih banyak menuliskan bisa teman-teman di mana aja, nulis di note, saya biasanya di notes atau mungkin saya simpan di pribadi gitu kan. Saya punya folder-folder tulisan saya pribadi. Ini dulu tulisan saya di blog itu salah satunya gitu. Mungkin teman-teman sekarang banyak blog yang bisa dibuka dengan gratis gitu kan, ada Blogspot atau WordPress gitu. Bisa jadi ajang latihan teman-teman menulis, dan jadi pada saat teman-teman mengikuti lomba atau harus menulis sudah terbiasa, tidak blog writer istilahnya seperti itu, bengong gitu loh. Apa sih yang mau ditulis gitu. Nah, salah satu tips saya biasanya udah punya ide gitu ya, udah punya outline gitu. Terus pas berhadapan dengan komputer, dengan laptop, bingung nih mau nulis apa, dimulainya dari mana. Saya biasanya menyarankan kepada teman-teman gitu ya, kita mempunyai biasanya semuanya pasti punya HP ya, ada voice recorder. Kita cerita aja, mengalir aja di situ, mau dari awalnya gimana, akhirnya gimana, tengahnya, pokoknya cerita aja apa yang dipikirkan. Karena tulisan yang baik itulah yang sampai selesai gitu. Kita ceritain aja. Nanti bisa kita tulis. Nah, dari tulisan itu kita bisa edit kan nanti. Oh iya, ini di awalnya harusnya begini. Akhirnya gini, tengahnya kita bisa ubah-ubah. Jadi kalau supaya biar nggak bengong gitu ya. Bengong berhadapan dengan laptop awal gitu ya. Udah ada ide nih, udah ada outline nih, udah mau menceritakan apa nih, tapi macet begitu berhadapan dengan laptop.
nggak tahu, ngeblank. Menulisnya dimulai dari mana ya? Pembukaannya di mana ya? Mungkin teman-teman bisa mencoba dengan merekam. Apa aja dulu direkam gitu. Nanti disalin di dalam tulisan. Nanti bisa teman-teman olah gitu kan dengan cara teman-teman sendiri. Bisa jadi oh iya ini dialognya, ini narasinya seperti itu. Sepertinya ini yang terakhir. Ini putri saya. Sekarang udah umur 22 tahun. Alhamdulillah. Karena ya itu dia menulis, literasi. Dia alhamdulillah bisa keliling dunia dengan gratis gitu. Kemarin wisuda bulan Mei di Unpad, tapi selama S1 itu dia kuliahnya di berbagai negara. Terakhir kemarin di UK itu dapat ISMA gitu ya, beasiswa dari Kemdikbud untuk UK. Sebelumnya dapat beasiswa di NUS entrepreneur di Singapura, dari NTU juga, dari Temasek, dan alhamdulillah waktu kuliah ini dia dapat beasiswa terus dari beasiswa Bank BI segala macam. Itu dia saya dari pengalaman ini ya saya menuliskannya kemarin di buku terakhir. Banyak apa hikmahnya dari perjalanan hidup saya gitu yang harus waktu itu menafkahi 3 anak sendiri. Ternyata Allah itu maha baik. Gitu. Allah maha baik. Anak-anak itu mempunyai rezeki masing-masing. Kita merasa sebagai orang tua itu rezeki anak itu harus lewat kita, harus kita bekerja keras atau segala macam. Saya seorang freelancer ya, penulis editor. Tapi ternyata Allah menitipkan rezeki anak-anak saya itu langsung gitu kan. Ya, anak saya itu mendapatkan beasiswa, bahkan selalu mendapatkan beasiswa alhamdulillah dari menulis seperti itu. Jadi kita nyalah salah satu hikmahnya gitu ya, proses perjalanan hidup saya jadi nangis bahwa apa ya, kita adalah salah satu yang dititipkan Allah rezeki untuk anak-anak kita. Allah berhak, bahkan Allah boleh menentukan banyak pintu-pintu rezeki yang bisa didapatkan oleh anak kita. Seperti itu. Jadi ya sekian untuk kisah inspiratifnya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, ini saya stop screen. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya tentang kisah penulisan atau gimana? Sangat menginspirasi sekali ya Bunda ya. Bapak Ibu, baik ini ya. Jadi ada quotes dari saya yaitu mulailah dengan menulis hal-hal yang kau ketahui. Tulislah tentang pengalaman dan perasaan kamu sendiri. Jadi menulislah menurut pandangan kita sendiri, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, juga apa yang kita rasakan. Seperti itu. Dan jadilah sebuah tulisan itu memulai dari hal-hal yang kecil. Intinya adalah kita siap untuk memulai ya Bunda ya. Ya, dan menulis itu harus dimulai dengan menulis. Iya. Tidak bisa hanya ingin tapi tidak Kita menulis-nulis. memulai-mulai ya. Iya. Baik Bapak Ibu, kami beri kesempatan ya 3 penanya kepada Bunda Sinta. Siapa dulu tadi ya? Oh ini Bapak Muhammad Iqbal ya. Kepada Bapak Muhammad Iqbal dipersilakan. Masih di mute Bapak. Mungkin bisa dibuka mic. Silakan. Salam kenal Bapak. Bapak masih di mute. Masih di mute Bapak. Iya. Pak Iqbal. Masih di mute Pak. Mic-nya. Pak Iqbal. Oh, masih belum bisa. Oh, siapa Pak Iqbal? Coba saya bantu.
Pak Iqbal masih di mute atau ada gangguan sinyalnya ini? Oh, ini sudah saya unmute, tapi nggak bisa. Mas Indra, bisa nggak? Halo, Mas Indra. Bisa bantu unmute? Oh, Mas Indra ini mana? Di lock ya? Mana ya? Saya nggak bisa untuk ini unmute. Oke. Oh, Sudah oh, terdengar? ya, bisa. Silakan, Bapak. Oke. Silakan Bapak. Tadi saya klik berkali-kali, ternyata memang di mute sama host. Oh, Ya. Masya Allah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iqbal. Saya dari SMA Cita Buana. Terima kasih kesempatan kali ini, malam ini, sudah malam sekali ya, sudah hampir jam 9 ya, kurang 15 menit. Ternyata kita masih semangat untuk belajar. Kenapa mute lagi? Bapak di mute lagi. Pak Indra. Pak Iqbal. Saya nggak bisa, ini nggak ada hostnya ya. Pak Indra. Pak Mas Indra. Halo. Saya ini dulu, japri dulu deh. Bisa semua ini berbicara. Sebentar. Iya, makanya hostnya Mas Indra. Saya ini japri dulu. Sudah terdengar? Oh, sudah. Nah. Ya, saya ulang. Mohon maaf, saya ulang lagi ya. Silakan, Kepada Ibu Sinta, terima kasih atas ilmunya, luar biasa, keren banget. Yang pertama, saya ingin bertanya, dari point of view yang tadi Ibu sudah sampaikan kepada kami semua, bahwa point of view itu, POV itu hanya dari sudut pandang pertama dan sudut pandang ketiga. Kalau di dalam cerpen-cerpen yang biasa kita baca, atau cerpen-cerpen di tahun 50-an, 60-an ya, mereka pandai sekali mengolah kata sehingga bisa menggabungkan antara point of POV yang sudut pandang orang pertama dengan sudut pandang orang ketiga. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana membuat jeda dari sudut pandang orang pertama dan berubah POV-nya menjadi sudut pandang orang ketiga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebagai seorang penulis, saya bukan sebagai seorang penulis yang sudah terbiasa menulis seperti Ibu ya. Saya menulis juga di Kompasiana, dan alhamdulillah tahun ini saya mendapatkan award untuk menjadi the best in fiction tahun 2023. Dari beberapa tulisan-tulisan, alhamdulillah Bu, dari beberapa tulisan saya. Luar biasa Bapak. Masya Allah. Terima kasih banyak. Bisa dikunjungi ke laman Kompasiana saya, dan ada banyak sekali cerpen-cerpen yang saya buat, dan memang semuanya cerpen. Boleh di-chat nanti, ditulis Pak linknya ya? Boleh banget. Terima kasih Ibu. Dan kalau bisa minta tolong di-vote iklan sekalian. Insya Allah nanti langsung meluncur. Nah, lalu pertanyaan kedua saya adalah, ketika kita membangun sebuah narasi di awal, seperti tadi yang Ibu bilang ya, untuk opening, karena di dalam sebuah cerita, kita membutuhkan opening, in the middle of statement atau raising klimaks, lalu kita akhiri dengan coda atau ending. Bisa terbuka atau tertutup. Nah, kalau sudah di tengah dan di akhir, itu sangat mudah sekali mengatur alurnya. Yang menjadi kesulitan itu adalah di awal, Bu. Di awal itu ketika membangun sebuah narasi, kalau saya tuh selalu berpikir untuk diri saya, 50 kata di awal harus bikin orang tertarik. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar bagi seorang penulis. Saya pengen tahu, Bu, apa caranya? Begitu, itu saja dari dua pertanyaan saja. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak luar biasa, selamat, terima kasih sekali lagi Bapak, Insya Allah. Iya, untuk POV benar sekali. Jadi biasanya
Kalau sudah mahir seperti Bapak ini gampang ya memainkan POV ya, mengubah gitu sudut pandang dari orang pertama, orang ketiga. Ini saya tadi dikasih kisi-kisi banyak yang pemula gitu, jadi saya menggunakan dasar untuk menulis gitu kan. Jadi lebih mudah kalau kita menggunakan satu POV, mau POV 1 atau pilihannya POV 3. Tapi kalau tadi Bapak sudah terbiasa ingin menggunakan bolak-balik POV dengan kita membuatkan kayak subjudul gitu ya Pak. Kita membuatkan beberapa bagian gitu kan. Jadi kita menceritakan tentang apa nih kisahnya. Kemudian kita bisa loncat masuk ke POV. Misalnya pertama POV 1 ya, bercerita tentang apa kejadiannya. Kemudian kita loncat, kita membuat subjudul lain. Bisa kita membuat kayak kalau di novel kan bab gitu ya Pak. Kalau ini dalam cerpen, kalau kisah inspiratif dan ada subjudul-subjudul, boleh kita membuatnya. Kita bisa mengubah dalam sudut pandang orang ketiga, oh iya. Kemudian kita mengubah lagi sudut pandang orang pertama, boleh seperti itu. Ini Bapak sudah luar biasa, udah terbiasa menulis, mungkin bisa ya, untuk mudah untuk membuat POV berganti, membuat alur gabungan, nggak cuma maju, bisa flashback, bisa seperti itu. Mungkin bisa dicoba Pak. Jadi saya pengen lihat tulisan Bapak nanti. Keren ini Pak. Kemudian yang kedua, nah ini masalah dari semua penulis. Keasikan menulis biasanya gitu. Untuk awalnya panjang sampai lupa harus berapa bagian. Nah, seperti Bapak tadi bilang, benar itu. Kita harus menggunakan proporsi. Biasanya 25, 50, 25. Seperti itu. Nah, tapi ya tergantung sih penulis biasanya gimana. Tapi ya itu gunanya self-editing. Untuk itu kan saya bilang, tulis aja dulu apa yang kita mau ungkapkan, tulis dulu. Nanti kita pada self-editing kita tahu, oh ya ini harus dipotong nih. Sebetulnya nggak perlu nih di awal gitu kan. Nggak perlu berpanjang-panjang seperti ini. Saya juga begitu Pak. Ini semua dialami oleh penulis. Banyak sekali, jadi perlu self-editing. Kita harus mengedit berulang tulisan kita. Terlebih kalau tulisan kayak cerpen, gitu, apalagi untuk lomba kisah inspiratif kan dibatasi 3-5 gitu ya. Jadi kita keasikan menulis, lupa nih. Awalnya panjang banget gitu loh. Padahal kita udah bikin outline, maunya bikin pembukaan ini, tapi kebanyakan dialognya misalnya. Atau kita kebanyakan nulis deskripsinya. Nah, itu gunanya self-editing, Pak. Jadi semua penulis mengalami hal seperti itu. Banyak sekali. Jadi perlunya self-editing. Jadi seperti itu, Pak. Mungkin bisa membantu, tidak Bapak aja, karena saya pun menuliskannya itu berulang kali, self-editing. Harus, pertama, jumlah katanya harus terpenuhi. Harus pas, kan? Sesuai yang persyaratan. Nah, itu dia tadi saya, saya pesankan satu lagi. Biasanya kalau kita mengikuti lomba atau ada kayak semacam seleksi dari penerbit, ada persyaratannya. Berapa panjang katanya, jenis hurufnya, berapa marginnya gitu. Nah, ini sebagai pembaca, kita harus belajar jadi pembaca yang baik gitu loh. Kita turuti formatnya. Apa maunya penerbit atau panitia dari lomba seperti itu. Jadi jangan kita pokoknya nurut aja lah, jangan ditanya-tanya kalau persyaratannya, karena itu termasuk dalam kurasi juga. Biasanya kalau sudah nerima, kayak saya kalau jadi penjurian gitu ya, penjurian kalau untuk tingkat nasional, nggak cuma 10-20 cerpen itu, ribuan. Jadi otomatis yang diseleksi pertama adalah seleksi berkas. Sesuai dengan formatnya tidak. Jumlah katanya, panjang jenis hurufnya, marginnya seperti itu. Kalau enggak, udah lewat aja. Jadi sayang gitu, kita udah nulis bagus-bagus, tapi tidak sesuai dengan format dari yang ditetapkan oleh panitia atau penerbit. Jadi kita belum sempat baca, sama panitia udah didiskualifikasi seperti itu. Jadi kita gunanya self-editing seperti itu berulang kali. Jadi apalagi kalau terbiasa seperti Bapak menulis enak gitu ya. Jadi udah tahu gitu timeline-nya mau ikut lomba. Oh iya, ini saya mencari ide nih waktunya. Oh iya, ini waktunya saya menulis gitu loh. Nanti jadi tinggal self-editing-nya untuk supaya terpenuhi gitu kan. Kita bisa melakukannya ada dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Jadi bukan Bapak aja sih sebetulnya yang mengalami, semuanya saya pun sampai sekarang masih. Udah saya kasih, oh ini harus segini. Jadi banyak yang saya potong juga.
kepanjangan nih, pembukaannya terlalu panjang ini bertele-tele, potong seperti itu. Jadi itu memang perlu self editing seperti itu. Terima kasih Bapak. Sekali lagi selamat. Jangan lupa Pak ditulis itu linknya. Terima kasih. Sama-sama ketemu orang hebat. Jadi seru ya. Senang. Saya lihat lagi nih Bunda siapa ya yang ingin bertanya. Oh, ada Bunda Adinda. Dipersilakan Bunda Adinda. Halo. Ini ada Bunda Adinda. Halo. Iya, Bunda dan Bapak Nurul. Oh, masih di mute juga Ini juga. sebentar. Saya lihat dulu. Adinda, ya. Nggak bisa. Ini Ibu Adinda. Iya, masih di mute. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi bisa. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Khususnya narasumber kita yang luar biasa ya, Bu Sinta Handini. Sebelumnya saya mohon maaf izin off cam ya Bun dan Iya, teman-teman. Ya, saya tertarik sekali memang alhamdulillah ada kesempatan untuk bisa bergabung di sini. Awalnya saya terinspirasi dari anak ya. Anak saya di sekolahnya itu ternyata dengan arahan gurunya bisa menerbitkan 3 buku. Itu padahal masih SMP gitu ya. Jadi sedemikian mudah gitu. Ternyata itu antologi puisi ya Bun ya, kumpulan-kumpulan puisi gitu. Jadi mengalir seperti tadi gitu. Pertama itu, kemudian tadi begitu menyimak penjelasan Bunda itu ya apa namanya sepertinya jadi banyak inspirasi lagi nih. Dengan mudahnya menulis dan lain-lain gitu ya dengan tips. Walaupun memang bisa itu karena terbiasa ya Bun ya. Iya. Jadi karena kita sudah terbiasa, maka lama-lama jadi bisa gitu. Nah, tertarik juga dengan cara yang tadi, bagaimana kalau kita ternyata punya ide, namun sulit untuk menuliskan, maka dengan record gitu ya, Iya, kita rekam. Namun, Bun, kalau seandainya merekam ini kan bahasa tulisan itu berbeda dengan bahasa lisan ya. Lisan dan tulisan. Nah, barangkali ada tips nih bagaimana cara untuk merangkai kata sehingga bahasa lisan yang tadi bisa dikemas menarik mungkin menjadi bahasa tulisan gitu yang menarik. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mencari inspirasi dengan mudah ya selain mengikuti misalnya ada pelatihan-pelatihan yang terbimbing gitu. Kemudian agar ide kita mengalir, kadang-kadang kan orang butuh inspirasi itu berbeda-beda ya, nggak semua tek gitu langsung klik, sama halnya dengan gaya belajar anak. Ada yang butuh misalnya, oh saya tuh biasanya cepet kalau di laut gitu. Mencari tempat-tempat atau me time-nya itu berbeda gitu. Nah, mungkin ada tips bagaimana cara agar inspirasi kita itu bisa cepat terpanggil ya atau mudah mengalir. Terima kasih, mohon maaf kalau terlalu panjang. Selamat malam, semangat semuanya. Ibu dan Ibu Dinda, ini kisahnya sebetulnya sama dengan saya, persis gitu. Jadi, putri saya dulu yang mulai menulis, yang menerbitkan buku. Mungkin Ibu tahu Kecil-Kecil Punya Karya, yang ditulis oleh penulis anak-anak usia 7-12 tahun. Nah, itu dia. Tadinya
putri saya yang menulis duluan, yang menerbitkan duluan. Baru kemudian, iya KKPK. Baru saya. Nah, saya itu karena hobi di membaca, menulis, kemudian akhirnya membuat diary, kemudian saya pindahkan ke blog. Dulu ada Multiply gitu kan blog. Nah, itu anak saya juga ikut-ikutan ya, menulis di blog gitu. Akhirnya tulisannya saya kumpulkan, kemudian saya kirim ke penerbit, dia menerbitkan duluan. Nah, dari situ saya merasa terpanggil juga untuk belajar. Walaupun saya senang menulis di blog, diary gitu, tapi saya pengen belajar juga gitu. Jadi saya ingin anak saya mempunyai teman diskusi, tempat bertanya itu dari saya langsung. Jadi saya pengen tahu ilmunya juga, nggak cuma dari anak saya, dari apa ya, nggak cuma anak saya yang nanti kan biasanya dia tanya, mama apa sih ini, gimana sih, suka ceritaku gimana gitu. Nah, itu dia, saya dulu juga banyak ikut pelatihan menulis, Bu. Banyak banget saya ikut melatih pelatihan menulis gitu ya. Menulis apapun, saya dari mulai menulis kisah inspiratif seperti ini. Karena yang paling dekat dari kita gitu ya, yang paling dekat dan biasanya tulisan-tulisan di blog itu awalnya kisah inspiratif. Jadi ikuti saja nih di si publishing banyak kan tuh Mas Indra mengadakan event-event menulis, nggak cuma kisah inspiratif, ada menulis cerita anak, menulis puisi, menulis sami sepi, satu Sabtu Minggu 10 puisi, terus menulis fiksi mini dan lain-lain. Ikuti aja Bu itu. Apalagi banyak yang gratis gitu kan. Kita belajar dari situ. Nanti kalau anak kita bertanya gitu ya, punya pengen dikoreksi atau apa, itu saya awalnya dari situ. Tidak hanya itu, kemudian saya belajar juga editing kan, pengen tahu gimana sih supaya saya tulisannya bener nih gitu loh, nggak asal gitu. Karena kan anak saya waktu itu juga apa istilahnya ngeledekin gitu kan. Mama cuma bisanya support aku doang, mama dong juga nerbitin buku. Nah, untuk diterima di penerbit kan kita penerbit itu menerima ratusan ribu puluhan ribuan dalam sehari gitu kan. Nah, supaya tulisan kita menjadi daya tarik gitu, penerbit waktu itu apalagi penerbit menerima dalam bentuk cetak ya kan, belum menerima email gitu kan. Gimana supaya tulisan kita bisa dinilai duluan gitu kan. Namanya editor, manusia biasa gitu kan, pasti memilih yang enak dibaca dulu, yang tulisannya bersih, yang tidak banyak typo gitu, nyaman. Jadi saya juga belajar self editing. Ya alhamdulillah dari situ dilihat oleh penerbit gitu loh, ada editor segala macam melihat tulisan saya di blog karena terbiasa menulis gitu. Ini mungkin bisa menjadi jawaban juga untuk nomor 2, bagaimana tadi mencari inspirasi dengan mudah selain pelatihan agar ide mengalir. Nulis, biasakan nulis di mana aja, Bu. Dulu saya di catatan notes, kalau ada blog, saya tulis di blog gitu. Apa aja, nggak harus ikut lomba, nggak harus apa ya, khusus untuk event-event tertentu, tapi kita bisa nulis keseharian. Itu untuk memudahkan kita tulisannya mengalir, enak dibaca. Dan penerbit juga ngelihat saya itu waktu itu dari tulisan saya di blog gitu kan. Pas waktu itu ada seleksi untuk editor, dilihatnya udah rapi gitu kan. Saya juga ikut pelatihan editor, jadi alhamdulillah jadi masuk gitu, jadi otomatis kayak hobi, terus istilahnya ingin menjadi tempat bertanya anak, bertukar pikiran, jadi akhirnya sekarang pekerjaan saya gitu lah, jadi hobi yang dibayar gitu, seperti itu. Kemudian ya tadi ide yang tadi secara lisan gitu kan, supaya menjadi tulisan. Nah itu memang harus terbiasa. Kita biasakan dulu aja Bu nulis. Nanti kita akan paham. Oh ya, ini nanti berupa dialog. Oh ya, nanti kita berupa deskripsi, berupa narasi gitu kan. Memang awalnya susah gitu, tapi dari pembiasaan menulis kita lama-lama bisa gitu. Karena menurut saya manusia itu unik, pembelajar hebat gitu. Saya sering menjadi juri gitu ya, menjadi juri lomba. Itu banyak sekali peserta-peserta lomba dari daerah 3T yang tidak yang susah gitu sinyal atau akses buat belajar, apalagi pelatihan seperti ini gitu ya. Tapi tulisannya bagus. Dari mana? Dari membaca. Dari membaca, kebiasaan menulis,
otomatis gitu loh. Manusia pembelajar, oh iya, ini dialog loh. Oh iya, ini nanti jadi narasi loh. Nanti kita bisa cerita, deskripsikan settingnya loh seperti itu. Walaupun masih berantakan, tapi sudah apa ya? Sudah tertata tulisannya gitu, sudah rapi, sudah enak alurnya, udah terlihat gitu loh. Dia biasa banyak membaca, banyak menulis gitu. Jadi ya saran saya kembali lagi gitu, harus praktik dengan cara apapun, dimanapun, dengan media apapun. Apalagi sekarang banyak banget medianya gitu kan. Kalau dulu misalnya kita cuma bisa membawa buku tulis, notes, sekarang ada HP, ada tablet, ada laptop gitu, kita bisa bikin blog gitu kan, seperti tadi Mas Iqbal bikin di Kompasiana gitu. Dengan cara kita membiasakan diri menulis gitu, akhirnya tulisan kita akan mengalir dengan sendirinya, enak dibaca gitu. Keuntungan kita seperti itu sih. Jadi begitu ada suatu event atau kita harus menulis, tidak akhirnya diam gitu kan. Dan dari tadi tulisan yang kita tadi kan terbiasa menulis, kita pindahkan gitu, itu kembali lagi, kita setelah menuliskan kita self editing, kita pisah-pisah. Memang itu kebiasaan ya, pembiasaan. Segala sesuatu tuh harus dibiasakan, apalagi ya tadi saya bilang menulis itu butuh praktik. Nggak bisa kita mau ingin tapi nggak praktik seperti itu, Bu. Bagaimana? Apa sudah cukup atau ada lagi, Bu Adinda? Masih di mute ini kali nih. Host lagi nih, Pak. Oh, Masya Allah. Ini habis ini Pak Iman. Ibu jadi host juga, bisa nggak Bu nih, Bu? Di Bu Adinda. Masih ya di mute. Nggak bisa juga, Bu. Oh, sama. Atau sambil ini waktu ke Pak ini dulu ya, Iya, Pak Nuril ya. Iya. Baik, Bapak Nuril, dipersilakan. Masih sudah. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bu Sinta Handini, Bu Harmini, Ibu Kadis kita ya, dan juga Pak Indra dan teman-teman semua. Saya ingin ya sedikit tanya ya. Pertama, kalau buat kisah inspiratif ini boleh nggak kisah pribadi tapi dilihat dari sudut pandang orang ketiga? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah ngirim naskah, misalkan di sini kan di pemberaturan panitia sih 21 November ya 2023. Ini kan jarak waktu 2 minggu. Sedangkan bagi para pemula itu kalau nulis itu untuk 2 minggu terlalu singkat gitu loh. Minimal yang saya pernah ikut latihan itu kalau bikin satu naskah itu yang sudah rapi diedit pribadi itu minimal sebulan. Dan juga kita kan ini berburu waktu dengan mau pas ya. Berhubung pasnya juga ada yang maju tanggal 27. Mungkin kita sama-sama kejar-kejaran nih antara tugas sekolah sama tugas nyusun naskah ini. Ya. Nah, apakah setelah kita nanti kirim naskah ini, misalkan ada yang terpilih jadi juara lah 1, 2, 3 itu alhamdulillah ya, dari rezeki mungkin. Tapi yang tidak terpilih ini apakah bisa nanti ke depannya ikut digabungkan semacam buat buku antologi dari SIP Publishing ini. Lalu kalau misalkan dibuat buku antologi itu kan alhamdulillah buat bagi guru itu lumayan ya Bu ya, ada angka kreditnya ya buat yang mau naik pangkat atau naik golongan itu karya tulis itu lumayan nilainya. Nah, kriteria untuk bisa naik cetak terbit itu seperti apa di SIP itu? Karena kalau yang pernah saya ikutin kan kita dengan menjual buku yang sudah kita cetak ini berapa eksemplar ke orang tua murid atau ke saudara. Nah, kalau di SIP ini kriterianya seperti apa? Saya juga belum tahu. Mohon penjelasannya dari Ibu Sinta ya untuk yang tadi saya tanyakan. Biar nanti ke depannya teman-teman ini tergugah untuk mau menulis loh. Meskipun kita nggak ada harapan untuk juara, tapi kita minimal yang ikut pelatihan ini ada harapan untuk bisa membuat buku loh, buku bareng-bareng gitu, buku antologi kan. Walaupun nggak muat 1 batch ya minimal 2 batch lah. Dengan 1
buku ini ada beberapa pengarang misalkan 32, ya sisanya 20 sekian. Jadi semuanya yang ngirim naskah dengan deadline yang sudah ditentukan, insya Allah akan ya minimal 95% bisa ikut menghasilkan buku. Jadi buat kenangan karena juga kita di sini ada pelatihan tapi menghasilkan juga gitu. Ya karena belum tentu juga ke depannya kalau ada pelatihan seperti ini teman-teman tergerak ingin menulis ya kan. Ini kan mungkin ada juga yang perdana baru pertama mau nulis tapi ingin punya kenang-kenangan gitu loh. Kalau saya sih alhamdulillah udah pernah sekali ikut dan pernah terbit juga buku antologinya ya. Sampai saya juga ajak anak sama istri ikutan waktu dulu pandemi. Ya alhamdulillah terbit juga bukunya sambil dibantu-bantu di rumah ya. Nah, luar Nah, biasa, Pak nah Nur. makanya saya pengen sih kita yang ikut di sini ya, biar ada motivasi tambahan gitu loh. Kita nggak mengharapkan juara lah seperti yang lomba dari HUT PGRI ini, tapi kita mengharapkan bisa naik cetak dan kriteria seperti apa nanti mohon dijelaskan ke teman-teman supaya buat motivasi tambahan ya. Kita ada kenang-kenangan sudah pernah buat buku antologi. Itu aja dari saya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nurul Iman, selamat, hebat. Bisa mengajak istri dan anak, Masya Allah. Saya kayaknya harus mengajak suami saya dan anak saya yang lainnya nih untuk ikut juga seperti Bapak. Ya, untuk kisah inspiratif dengan POV 3, kita yang mengalami apakah bisa dengan POV 3, seperti buku saya yang pertama tadi, Jempalitan Menjadi Ibu. Itu kisah saya sendiri, bagaimana saya kehilangan anak saya waktu umur 3 tahun di mall. Tapi saya menceritakan bukan dalam bahasa saya atau aku. Saya menceritakan dalam sudut pandang orang ketiga. Saya menceritakan seorang ibu dengan 3 anaknya sedang berjalan-jalan di mall, sedang berbelanja, terus tiba-tiba anak yang ketiga hilang dan akhirnya ditemukan seperti itu. Bisa Bapak. Jadi Bapak boleh menggunakan POV 1 atau POV 3 sesuai dengan kenyamanan Bapak. Boleh memilih kalau Bapak nyamannya dengan POV 3, oh ya, jadi saya bisa merasakan perasaan ibu itu gitu kan. Merasakan perasaan anak yang pertama, yang kedua adiknya hilang, merasakan perasaan orang-orang di sekitarnya yang melihat ibu itu kehilangan anak. Karena kan dalam POV 3 kita bisa loncat-loncat gitu kan, istilahnya merasakan hati atau pikiran. Sedangkan kalau POV 1 dari seorang ibu itu dia nggak bisa merasakan bagaimana penonton gimana yang ada melihat saya cuma melihat rautnya atau segala macam tapi tidak tahu isi hatinya, tidak ada tahu isi pikirannya. Mungkin aja di dalam orang-orang banyak itu menyalahkan abis sih ibu anaknya dibiarin meleng gitu kan, bisa aja kan ada yang pikiran gitu. Tapi kalau dari POV 1 nggak bisa dia melihat atau merasakan gitu ya perasaan dari orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau dari POV 3 kita bisa merasakan. Jadi Bapak terserah, boleh menceritakan diri sendiri, tapi dari POV 3 boleh. Itu saya juga sudah membuatnya cerita dalam memang lebih gampang, lebih mudah. Kalau menurut pribadi saya, pengalaman gitu ya. Makanya buku pertama saya berdasarkan cerita itu dari POV 3 karena saya merasa lebih mudah, karena saya bisa loncat mendalami perasaan orang-orang lain gitu, nggak cuma diri sendiri gitu lah. Seperti itu. Nah, yang kedua tadi deadline mepet 2 minggu gitu. Nah, ini tantangan buat semuanya Bapak. Memang tidak mudah, tapi bisa. Kalau saya dulu juga awal-awal menulis memang seperti ini. Kalau dari kita harus terbiasa. Ini juga memicu kita, kreativitas kita untuk berpikir cepat gitu. Kita bagi dalam 2 minggu itu. Berapa hari kita dapat ide gitu ya. Kalau bisa dalam seminggu tulisan udah kelar. Jadi seminggu ke depan tinggal kita self editing berulang-ulang. Jadi misalnya 2 hari kita cari ide, 6 hari kita menulis. Masa dalam 3-4 halaman setelah kita cari ide, kita buat outline, nggak bisa kita nulis ya sehari misalnya 2 paragraf, 1 paragraf gitu kan, lama-lama bisa jadi 3-4 halaman seperti itu. Awalnya memang sulit gitu loh. Tapi kalau kita terbiasa ikut lomba dengan deadline mepet, bahkan ini saya ada pekerjaan dari Kemdikbud membuat modul dan soal gitu. Modul 12 modul cuma 2 minggu.
Waktu itu juga bikin ensiklopedia gitu kan, dalam waktu sebulan. Waktu itu ensiklopedia tentang tubuh manusia. Berpikir cepat gitu ya, terbiasa berpikir cepat. Itu dia seperti saya bilang, manusia pembelajar. Kadang-kadang perlu harus the power of kepepet supaya bisa. Saya bisa nyetir karena kepepet gitu. Papa saya sakit nggak bisa bantuin nyetir, jadi kepepet bisa nyetir. Saya nulis gitu, oh deadline-nya gini, otomatis pikiran kita akan terpacu gitu. Oh iya, idenya harus nih, cari idenya apa ya gitu. Oh iya, menulis tinggal ini seperti itu. Manusia itu pembelajar hebat, Pak. Unik gitu. Dan the power of kepepet itu biasanya yang maju duluan seperti itu. Kemudian yang ketiga, karya yang dibukukan ya untuk isi publishing. Selama ini nanti mungkin Mas Indra yang bisa jawab di akhirnya, tapi selama ini kan tadi ada selama ini kalau ada pelatihan gitu, nggak cuma satu buku. Jadi buku antologi ini kan terdiri dari biasanya sekitar 20 atau 25 satu buku gitu ya, minimal 15 orang. Jadi nggak cuma karya pemenang 1, 2, 3. Jadi biasanya penulis yang berkontribusi nanti akan dinilai, dikurasi oleh SIP. Nanti gimana saya kurang tahu, dari Mas Indra sendiri gimana untuk seleksinya, apakah nanti seluruh yang mengirimkan gitu nanti dibaca, kemudian diperiksa oleh editor gitu kan, bisa untuk kemudian diterbitkan dalam beberapa buku. Biasanya kalau dalam satu event saya seperti biasa menulis kisah inspiratif yang ikut gitu ya, biasanya sampai dari mana-mana, Sabang Merauke sampai luar negeri, Hong Kong, Filipina, Amerika gitu kan, sekitar ratusan sampai ribuan gitu, 800, 900 yang ikut, itu bisa jadi 10-12 buku dikurasi. Jadi nggak cuma penulis 1, 2, 3. Kalau antologi minimal biasanya 15 sampai 25 orang. Jadi nanti untuk gimana ininya nanti bisa Mas Indra menjelaskan ya, Mas Indra, atau bisa sekarang juga Mas Indra menjelaskan bagaimana tentang kurasi untuk nanti teman-teman ini biar sekalian nyambung. Iya nih Bunda, bisa dengan Mas Itu Indra dia atau Mas Bunda Indra. Dasni. Halo, Halo, Oke. iya. Bunda Dasni atau Mas Oh, ini Indra? ada Mas Iya, Indra Mas dulu. Indra bisa tambahin. Iya, Mas Indra dulu. Baik. Iya, terima kasih. Jadi untuk event ini itu sesuai yang di flyer ya. Di flyer itu tertulis ada fasilitasnya, itu ada video materi, ada materi PowerPoint, kemudian juga ada sertifikat 34 jam pelatihan, serta ada naskah yang lolos kurasi akan dibukukan. Jadi tidak semua yang ngirim itu pasti akan dibukukan ya, karena kami menilai kelayakannya ya. Itu yang memenuhi syarat-syarat dari kisah inspiratif. Kemudian ada jumlah maksimal dan minimal katanya, terus juga sesuai tema. Nanti temanya akan kami share di grup ya, jadi ketentuan lengkapnya akan kami share di grup. Tapi sih mudah-mudahan ini dari peserta yang hadir itu nanti bisa nulis semua dan bisa lolos semua ya. Kalau tulisannya memang bagus, insya Allah bisa lolos semua gitu. Jadi dibukukan yang lolos kurasi. Jadi Bapak Ibu kalau pengen lolos kurasi, besok bisa belajar lagi lewat YouTube. Ini materi hari ini kan kami share, kemudian kelasnya juga kan kami rekam, akan di-share di YouTube. Jadi bisa belajar lagi, dan biasanya Mbak Sinta juga memberikan contoh-contohnya ya Mbak ya, ada Ya, tulis nanti saya titipkan materinya sama contoh tulisan untuk kisah ya itu. inspiratif. Siap. Jadi nanti teman-teman bisa mencoba untuk menulis faksi untuk kisah inspiratif. Ya. Oke, jadi nanti teman-teman asal nanti bisa mencermati materi dari Mbak Sinta, insya Allah bisa lolos kurasi. Ya. Iya. Mungkin itu. Ya. Begitu untuk Pak Nurul, sudah terjawab semua ya Pak? Atau masih ada lagi? Oh sudah, oke. Terima kasih Mas Indra. Nanti saya minta flyernya juga loh Mas. Belum dikasih. Ini Bunda Sinta kayaknya sudah terakhir ini untuk yang bertanya ya. Kesempatan hanya tiga penanya saja. Baiklah, waktu tinggal berapa menit lagi ya? Tinggal 7 menit ya kayaknya ya. Iya, 7 menit kita untuk ada sesi tanya jawab sudah selesai. Dan
Mari sama-sama Bapak Ibu ya semangat untuk memulai menulis ya. Jadi dimulai dengan menulis ya, sehingga nanti apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan itu menjadi sebuah ya, tulisan yang nantinya akan menghasilkan karya nyata dari seorang pendidik tentunya. Kita akan ada sesi foto dulu nih, Bapak Ibu. Mohon dibuka kameranya. Slide 1 dulu. 1 gayanya literasi tapi tidak boleh tidak boleh dengan simbol ya. Oh, tidak boleh dengan simbol. Simbolnya simbol semangat aja kali ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Maaf, saya ulang lagi. 1, 2, 3. Slide yang untuk yang kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Oke, baik Bapak Ibu semuanya sudah selesai semua sampai slide 3. Alhamdulillah. Baiklah saya akhiri dengan berakhirnya penyampaian materi dari Bunda Sinta. Terima kasih banyak kami selaku panitia dari pengurus PGRI mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan tentunya sangat bermanfaat ilmunya bagi kami semua sebagai pendidik. Dan Bapak Ibu semua yang hebat, mudah-mudahan selalu senantiasa berkreasi ya, inovasi dan terus berkarya. Terima Saya kasih. selaku moderator mohon maaf lahir dan batin. Tentunya kesalahan kekurangan adalah milik saya pribadi dan kelebihan tentunya milik Yang Maha Kuasa. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf juga teman-teman guru apabila ada kesalahan. Semoga yang hari ini saya sampaikan berkah manfaat untuk kita semua. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Kadis, Ibu Hanmini, Mas Indra. Terima kasih juga Bunda Sinta, Bunda Handini. Sampai ketemu lagi Ibu. Sampai ketemu lagi Ibu. Ya, Semoga berjumpa Bapak di darat. Ibu. Amin.